Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Anggri Silvani, NIM F1D1 19009 dari Prodi Teknik Pertambangan, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Pada tugas kali ini, saya akan memberikan penjelasan mengenai pembuktian dari solusi persamaan neraca material proses roasting atau pirit dengan menggunakan Microsoft Excel. Mula-mula diberikan contoh kasus berupa sebuah konsentrat besi sulfida atau pirit mengandung 45% sulfur dan 55% besi dipanggang atau di roasting bersama udara atau akses air untuk menghasilkan Fe2O3 dan SO2. Jika hasil roasting mengandung 6,3% SO2, maka susunlah persamaan yang diperlukan untuk menyelesaikan neraca massa dengan massa awalnya yaitu 1 ton. Asumsikanlah udara yang mengandung 23,3% O2 dan 76,7% N2. Dari contoh kasus tersebut, didapatkanlah rumus dari reaksinya. Kemudian, kita juga menemukan clue dasar yang diberikan berupa feed. Feed ini yang berisikan tentang informasi besaran atau jumlah dari si sulfur dan besi itu sendiri. Setelah itu dari contoh kasus ini menghasilkan persamaan sebanyak 6 jenis persamaan. Dari persamaan inilah yang akan kita analisis satu persatu untuk digunakan dalam proses pengisian tabel. Yang pertama-tama yaitu kita akan membuat tabel yang berisi informasi dari clue yang telah diberikan dari contoh kasus tersebut. Agar kita tidak perlu mengetik ulang, maka kita hanya mengcopy dan pastekan saja. Tada. Setelah format dari tabel ini kita siapkan, maka kita akan memberikan satu persatu kodenya dengan menggunakan nomor 1 hingga 6 untuk menggambarkan bahwa nomor 1 tersebut adalah persamaan dari nomor 1. 2. Nah, untuk mempersingkat waktu, maka kita akan selesai. Setelah kita drag, maka kita analisis satu persatu. Yang pertama yaitu molaritas air. Di persamaan 1 hanya ada molaritas air dan molalitas dari N2-nya. Maka yang harus kita isi yaitu molaritas airnya saja dan molalitas. Molaritasnya sebesar 0,767. Lalu untuk molalitasnya yaitu min 1. Maka sisa kosong-kosong ini di persamaan 1 tidak ada, maka kita tulislah 0. Bukan hanya di persamaan 1 saja, tetapi di seluruh persamaan apabila dia tidak mendaftarkan jenis-jenis ini, maka
akan dihitung jika itu 0. Numeriknya kita ambil dari 0, dari yang pinggir sini ya. Ada 0, 550. Ada 0, ada 550, ada 450. Kemudian kita lanjut ke persamaan kedua. Persamaan kedua ini hanya ada molaritas dari Fe2O3 saja. Maka langsung saja kita isi 0,70. Setelah itu selebihnya akan kita nolkan. Dan untuk numeriknya kita tulis 550. Kemudian di persamaan ketiga, yaitu sama seperti persamaan kedua, dia hanya memiliki molalitas dari SO2 saja, maka langsung saja kita isi molalitasnya 0,50. Setelah itu, dan numeriknya sebesar 450. Maka agar kita tidak bingung, maka langsung kita tuliskan saja 0 barisan-barisan kolom yang tidak terisi, maka isi dengan angka 0. Kemudian di persamaan keempat ini kita mendapatkan clue yang banyak, yaitu molaritas air. Molaritas air itu sendiri sebesar 0,233. Kemudian terdapat molaritas dari Fe2O3-nya sebesar 0,30. Setelah itu molalitas dari SO2-nya sebesar 0,5. Dan mohon maaf, ini min 0,5. Min 0,50. Nah, kita lihat masih ada juga posisi yang kosong, maka kita tulis dengan otomatis itu adalah 0. Jangan terkecoh, kita juga harus melihat dari numeriknya itu kadang sangat-sangat mengecoh. Hati-hati juga, jangan sampai salah dalam proses penganalisisan ini, karena itu akan merugikan. Kemudian di persamaan kelima itu ada molaritas gas, molalitas SO2, molalitas O2, dan molalitas N2. Dan nilai dari keseluruhannya itu adalah 1 min 1 min 1. Mohon maaf, salah. Dimulai dari gas, ini 1 min 1 min 1.
Kemudian dari persamaan terakhir yaitu persamaan 6, di sini dijelaskan apabila MSO2-nya itu sebesar 0,937. Kemudian untuk molalitas dari O2-nya sebesar 0,126. Dan jika untuk molalitas dari N2 itu juga sama, telah terdaftar 0,144 dan 0. Kemudian setelah kita analisis satu persatu, maka hal selanjutnya yang akan kita lakukan yaitu memecahkan solusinya. Untuk solusinya ini agar kita bisa mengerjakannya dengan cepat dan mempersingkat waktu, maka kita drag saja atau kita blok dari atas hingga ke bawah, karena nanti kita akan penggunaan rumusnya juga sama, namun apabila satu rumus telah selesai dan di drag itu tidak akan jadi. Nah, setelah kita memasukkan rumus-rumusnya, maka akan kita blok hingga tabel molalitas dari N2. Kemudian setelah itu barulah kita gunakan metode numeriknya. Mohon maaf, saya ada kesalahan, lupa, mohon maaf sekali. Nah, tidak semua, pasti setiap laptop itu memiliki triknya masing-masing. Namun pada saya hanya untuk mempersingkat waktu, saya menggunakan Ctrl Shift Enter. Setelah jadi, agar lebih menarik, kita beri warna agar tampak perbedaannya juga. Nah, setelah kita mendapatkan solusi, maka yang harus kita kerjakan lagi, nah ini untuk yang benar-benar hasil analisisnya. Dari hasil analisis dan kita mendapatkan solusinya, nah itu jadi kita telah mengetahui jika molaritas air itu sebesar ini sebesar 6649,9292. Kemudian dari yang dipertanyakan Fe2O3 itu juga sama. Kita juga telah mengetahui jumlahnya berapa. Jumlahnya untuk Fe2O3 itu 785,7143. Nah, yang terakhir itu molaritas gas. Molaritas gas kita juga dapat mengetahuinya setelah kita menganalisis, kemudian kita
memecahkan solusinya bagaimana sehingga kita mendapatkan molaritas dari gas. Molaritas dari gas itu sendiri sebesar 6864,2149. Nah, setelah kita mendapatkan dan kita melengkapi dari setiap clue-clue yang ada yang terlewat, yaitu kita belum menjumlahkan atau kita belum mendapatkan total fit. Total fit ini sangat mudah, yaitu kita jumlahkan saja dengan sama dengan 450 kg sulfur ditambahkan dengan 550 kg besi. Yaitu 1000. Nah, hal terakhir yang perlu kita perhatikan yaitu kita harus membuktikan apakah persamaan yang diberikan dari contoh kasus tersebut sudah setara atau tidak. Maka pembuktian dari fit ditambahkan dengan molaritas air akan setara atau sama dengan MFE2O3 ditambahkan dengan molaritas gas. Pada fit tambah molaritas air, sama dengan fitnya tadi kita mendapatkan 1000 ya. 1000 ditambahkan dengan molaritas air 7649,9292. Sedangkan untuk MFE2O3 ditambahkan dengan molaritas gas, maka sama seperti tadi, MFE2O3 ditambahkan dengan molaritas gas sama dengan, nah, dan kita lihat hasilnya itu sama dan setara. Maka telah terbukti ya, jika contoh kasus kali ini itu memberikan bukti jika reaksi kimia yang dihasilkan itu setara. Baiklah, sekian video penjelasan dari saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next project.